Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta miru jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala al-wasbi wa sallim adada kamayilika kamayiluk bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran keimanan kita terletak pada kecintaan hati kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada cinta kepada Nabi, berarti tidak ada iman. Semakin besarnya cintanya kepada Nabi, berarti semakin besar imannya. Semakin kuatnya cintanya kepada Nabi, berarti semakin kuatnya iman. Cinta pada Nabi merupakan parameter atau ukuran daripada iman seseorang. Dan ini adalah persyaratan mutlak. Apabila kita mau dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati, maka kita harus punya rasa mahabbah atau cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memperpupuk dan memperkuat atau mempertumbuhkan rasa cinta itu, kita harus banyak menyebut asma Nabi. Dalil bukti atau dalil naklih daripada bahwa parameter keimanan seseorang tergantung cintanya kepada Nabi, ini berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan hadis ini sangat masyhur dan mutawatir. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak bisa dikatakan iman seseorang di antara kalian kecuali aku Nabi. Hatta akuna ahabba ilaihi, lebih dicintai kepada orang tersebut waladihi daripada anaknya, wa walidihi daripada kedua orang tuanya, unnasi ajmain dan daripada manusia. Jadi bentuk kesempurnaan iman atau iman yang kuat adalah apabila seseorang mencintai Nabi di atas segala-galanya, bahkan daripada dirinya sendiri, di atas kedua orang tuanya, di atas anaknya, seluruh manusia yang ada di muka bumi, bahkan dari dirinya sendiri. Ini baru dikatakan sebagai iman yang kuat, iman yang sempurna. Dan ini bisa kita rasakan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW apabila kita sering menyebut namanya. Karena ada peribahasa, min alamatil mahabbah kasratu zikri. Daripada tanda-tanda cinta seseorang, daripada cinta yaitu banyak mengingat. Pun demikian, mengingat Nabi adalah suatu obat terhadap hati kita. Di samping memperkokoh fondasi keimanan kita. Dan mengingat Nabi yang paling epas, yang paling sempurna adalah bersolawat kepada junjungan kita, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini punya faedah yang bermanfaat, faedah yang sangat besar, baik faedah ukhrawi atau lebih-lebih duniawi. Baik faedah zahir maupun faedah batin. Al-Fakir banyak mengutip hadis tentang faedah besar atau fadilah besar tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini Al-Fakir akan mengutip dauhnya dari seorang alimul allamah Syihabuddin Al-Qalyubi Syafi'i di dalam satu muqaddimah salawat beliau. Setelah beliau menyebut beberapa hadis tentang keutamaannya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dauh beliau fawaiduha bil jumlah wa tafsil fahiya. Adapun faedahnya secara global dan secara terperinci, maka faedahnya diantaranya ashalut ta'ati. Sholawat itu paling mudahnya perbuatan taat. Menurut Imam Syihabuddin Al-Qalyubi, sholawat itu paling mudahnya taat. Memang betul. Karena sholawat ini tidak pakai misalkan syarat dan rukun. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Misalkan sholat, haji, puasa, ada syarat dan rukun. Sholawat tidak memakai ilmu tajwid. Beda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Harus memakai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ulama tentang cara membaca Al-Quran. Baik ilmu tajwid atau ilmu qiraah. Atau bahkan menurut ulama-ulama dari segi bahasa Arab harus betul juga pun karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi dalam membaca Al-Quran tidak salah mengharokati atau mentasrif atau susunan kalimatnya dari segi ilmu nahwu. Beda dengan sholawat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW meskipun tanpa ilmu tajwid, meskipun bacaannya salah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau katakanlah misalkan bacaannya salah dari susunan ilmu nahunya, tetap diterima sholawat. Dalam membaca sholawat tidak diwajibkan untuk mengambil wudhu. Dibaca bisa sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dibaca sambil santai-santai, atau naik kendaraan, atau dalam posisi sibuk kerja, misalkan seperti kita kerja sambil misalkan narik, kalau tukang ojek atau becak, sambil memaku kayu kalau tukang atau lainnya, tetap bisa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalkan ibadah yang lain, misalkan sholat, tidak boleh ada pekerjaan-pekerjaan lain sebelum selainnya sholat masuk. Ini dikatakan sebagai ibadah yang paling mudah. Gampang. Wa akrabuha, dan paling mendekatkan kepada Allah, dan paling dekatnya ilal malikul jalil, kepada Allah al-malikul jalil, Raja al-jalil yang sangat agung. Dan paling metode paling cepat wusulnya, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah-ibadah lain juga pun mendekatkan diri kepada Allah. Sholat, baca Al-Quran, puasa, haji, zakat, dan lain-lain.
Juga pun ini pun sholawat ini juga pun cara metode yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wahya makbulatun min kulli hadin fi kulli halatin. Dan sholawat tersebut adalah ibadah makbulatun yang pasti diterima. Yang diterima. Min kulli hadin dari setiap seseorang. Fi kulli halatin dalam setiap kondisi. Wa minal mukhlisi fiha, dan dalam orang yang ikhlas fiha dalam membaca sholawat. Wa kadza minal mara'i biha, begitu juga dengan orang yang riak biha dengan membaca sholawat. Ala suhil aqwal, menurut kaul yang lebih sahih. Bahkan sholawat ini diterima dari siapapun saja, dibaca siapapun saja. Dibaca orang fajir, dibaca orang ahli maksiat, orang yang lalu dalam perbuatan dosa, tetap diterima oleh Allah. Apalagi dibaca orang soleh. Dibaca orang yang berlumuran dosa, tenggelam dalam kubangan-kubangan maksiat. Dibaca orang-orang yang bukan ahli ibadah, tetap diterima. Apalagi dibaca orang soleh yang lagi ahli ibadah. Dibaca orang yang riya, tetap diterima. Apalagi dibaca orang yang ikhlas. Riya kita terima, apa boleh seikhlas. Ini keistimewaannya sholawat. Seandainya ada amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang lain ditolak, tapi kalau kita sering baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada satu amalan yang pasti diterima yang tidak ditolak oleh Allah. Itu salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini keterangan Al-Allama Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Ini merupakan keterangan kesimpulan secara global, secara mujmal. Setelah beliau memperinci keterangan menurut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi perkata daripada keterangan beliau ini sudah berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Al-Qalyubi, Syihabuddin Al-Qalyubi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ini bukan berkata tanpa dasar, tapi suatu perkataan yang punya dasar yang kuat. Juga pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baji. Imam Al-Baji ini seorang tabi'in, meriwayatkan hadis atau khobar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataannya Ibnu Abbas, idza da'atallaha azza wa jalla, apabila kamu berdoa kepada Allah azza wa jalla, faj'al fi du'aika, maka jadikanlah fi du'aika dalam doamu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, apa salawat, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholata alaihi, maka sesungguhnya salawat kepada Nabi makbulatun, itu diterima. Wallahu subhanahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, akramu, itu malu. Min ayakbala ba'dan, menerima setengahnya. Wa yaruddu, dan Allah Ta'ala menolak ba'dan, separuhnya. Tsumma dzakarahu, kemudian menyebutnya seumpama dawuh ini Abu Thalib Al-Makki, Imam Abu Thalib Al-Makki, wal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Baji radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan suatu dawuh daripada Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan suatu sahabat ahli tafsir yang dari sejak kecil dididik Rasulullah langsung, sepupu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Abbas radhiyallahu anhu ini adalah pamandah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abbas ini punya putra namanya Abdullah. Sejak kecil memang dididik, diasuh oleh Rasulullah. Bahkan beliau salah seorang sahabat yang ditahdik langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Di antara doanya Rasulullah kepada beliau, Allahumma allamhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas ilmu ta'wil, sehingga beliau pakar tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Sehingga beliau diberi gelar mufassirul Quran, orang ahli tafsir di kalangan para sahabat.
Beliau seorang ulamanya sahabat. Sehingga apabila Sayyidina Umar yang merupakan senior dari para sahabat Rasulullah dan sahabat pembesar sahabat yang lain, sahabat yang sepuh-sepuh, mau bermusyawarah, mereka meminta pendapat daripada Ibnu. Ibnu Abbas ini berkata, maka jadikan doamu, jadikan doamu sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat itu diterima, pasti diterima. Berdasarkan hadis, jadi Allah Ta'ala malu menerima sebagian atau separuh daripada satu doa dan menolak sebagian. Juga pun yang berfatwa seperti ini, yang berkata seperti ini bukan hanya Imam Al-Baji, tetapi juga Imam Ghazali dan juga Imam Abu Talib Al-Makki radhiyallahu taala anhum. Sehingga para ulama-ulama terkemudian banyak menjadikan doa dalam redaksi sholawat. Misalkan sholawat munjiat. Ini doa, cuma dijadikan sholawat. Dalam satu paket dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah anugerahkan sholawat ala sayyidina Muhammad atas Nabi Muhammad. Sholatan tunjina, ya Allah dengan sholawat tersebut tunjina selamatkanlah kami. Dan ahwal daripada karekungan, daripada kesedihan-kesedihan, wal afat dan penyakit-penyakit. Otok bidan dan ke atakah. Kabulkan lana bagi kami biha dengan sholawat tersebut al-hajat, seluruh hajat. Ini doa yang dijadikan redaksi sholawat sehingga terkenal dengan sholawat munjiat. Banyak sholawat ini merupakan doa. Misalkan seperti yang diucapkan kita sholawat di sadatul lahir, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta, mohon, mengemis kepada Engkau. Allahumma nas'aluka bismikal azam, dengan namamu yang teragung, al-maknun yang tersimpan, antusallia, semoga Engkau mengirimkan sholawat ala Sayyidina Muhammad khairul bariyah, kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad khairul bariyah, paling baiknya manusia. Salat dan antumira, ya Allah dengan salat tersebut antu amira, makmurkanlah kami jasad kami bitto'ah, antu amira jasad dan bitto'ah, jasad-jasad kami dengan perbuatan taat. Makmurkan seluruh anggota tubuh kami, jasad kami dengan taat, dengan tunduk kepadamu. Wa qulubana bil mahabbah, dan hati-hati kami dengan cinta kepadamu. Wa arwahana bil ma'rifat, dan roh-roh kami dengan ma'rifat. Wa asrarona bi syahadah, dan siri-siri kami, rasa-rasa kami dengan musyahadah. Ini doa. Ini doanya orang-orang ahli ma'rifah. Memohon kepada Allah untuk taat, istiqomah. Ini ibaratun anis syariah. Hati tetap istiqomah cinta kepada Allah. Ini ibaratun anit tariqah. Arwahana bil ma'rifah. Roh tetap istiqomah ma'rifat kepada Allah. Ibaratun anil ma'rifah. Wasrona bisyahada, dan siri dan rasa tetap musyahadah kepada Allah. Ini ibaratun dari hakikat. Ini dijadikan doa, tetapi sholawat. Misalkan sholawat, misalkan Aisyirul Fulus, misalkan. Ini doa. Doa kepada Allah minta uang. Cuman sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Misalkan, ya Allah, Allahumma sholli Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Kirimkan sholawat, anugerahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Anturizulkan al-fulusa. Ya Allah, berilah rezeki kami fulus, uang. Wa antuwasilal fulus. Wa antarzunal, dan berilah keluasan kami fulus. Untuk al fulus, anugerahkan kami fulus. Tuqribul fulus, dekatkanlah kepada kami fulus, dan seterusnya. Ini doa. Doa yang dijadikan sholawat. Dan ini menurut Al-Imam Al-Baji, Imam Ghazali, Imam Abu Talib Al-Makki, keterangan daripada Ibnu Abbas bahwa doa yang diredaksi tidak oleh Allah.
Oleh karena itu kami anjurkan kepada, kalau kita minta sesuatu kepada Allah, harus berdoa. Jadikanlah doa itu sebagai redaksi sholawat. Atau kita banyak dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita minta, kemudian kita tutup juga pun dengan sholawat. Innallaha akramu. Innallaha akramu. Allah Ta'ala malu untuk ayuqabbilah ba'dan, menerima sebagian, wa yaruddu ba'dan, dan menolak sebagian. Dan semoga kita dicintakan kepada sholawat dan gemar bersolawat, dan lisan kita tidak bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW wasilah, wasithah, perantara kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau adalah wasithah dan wasilah teragung dan terdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita dengan banyak mengingat beliau, banyak menyebut beliau, punya rasa mahabbah. Berarti iman kita sudah tumbuh, nyelpi can orang Madura. Iman kita sudah nyelpi. Iman kita sudah nyelpi, sudah tumbuh. Terus kita berselawat, terus kita ingat kepada Nabi. Maka tambah kuat. Sehingga tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang sangat dicintainya sama dengan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya. Inilah baru kesempurnaan iman. Dan inilah baru dikatakan iman yang kuat, iman yang kokoh, dan iman yang tak tergoyahkan. Semoga kita hidup dan mati sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat, dengan iman yang tak tergoyahkan, dengan iman yang mengakar, dengan iman yang sempurna. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Minallahi atafil hidayah wal inayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa nazarah wal barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.